Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Ketua kelas Ihsan, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum Pak Guru absen, lihat kehadiran kalian, Guru lihat kerapiannya dulu. Ya. Pak Guru harap jangan ada yang keluarkan baju. Ya. Nih, Pak Guru rasa sudah rapi. Sekarang Pak Guru absen. Anseptiko, Airin, Anggana. Sebelum kita masuk ke materi inti, Pak Guru ingin menampilkan sebuah video. Ya, menampilkan sebuah video ya agar kamu memiliki pemahaman, ya punya semangat, motivasi dalam pembelajaran. Ya. Dan nanti Pak Guru akan jelaskan manfaat pembelajaran kita hari ini apa. Ya, tolong diperhatikan videonya. Oleh karena itulah diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam mengupayakan mitigasi bencana yang efektif dan efisien. Oke, baik itu anak-anak video yang Pak Guru tampilkan. Kenapa Pak Guru menayangkan video tsunami tadi? Karena ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ya. Selain itu, dengan kita mempelajari teks eksplanasi juga, pemahaman kalian tentang pengetahuan tentang sesuatu itu bisa bertambah. Karena apa? Karena kalian dituntut untuk membaca. Ya. Nah, kalau sekarang materi kita adalah meringkas teks eksplanasi. Tuh. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Ya, pertama, ya, kalian nanti Pak Guru harap bisa menemukan ide-ide pokok di setiap paragraf teks eksplanasi itu. Nah, tujuan yang kedua, kalian Pak Guru harap bisa meringkas teks eksplanasi. Lalu, apa yang Pak Guru nilai hari ini? Ada 3 komponen yang Pak Guru akan nilai. Pertama, pengetahuan kalian. Ya. Kedua, yang Pak Guru nilai adalah keterampilan kalian. Ya. Yang ketiga, yang Pak Guru nilai adalah tentang sikap kalian nanti. Pak Guru akan setel sebuah video lagi khusus materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat. Ajaran kita hari ini adalah meringkas teks eksplanasi. Dari video yang Pak Guru tampilkan tentang materi kita hari ini, yaitu meringkas teks eksplanasi, Pak Guru harap ada siswa yang bertanya. Ya. Saya Pak, apa itu ringkasan? Oke, baik, Pak Guru jawab. Ya, meringkas itu adalah suatu kegiatan, ya, membuat yang panjang menjadi pendek. Ya, tetapi tidak terlepas dari pokok-pokok pembahasan yang sudah ada di dalam teks. Ada pertanyaan lagi? Pak, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Pokok itu adalah inti pembahasan di setiap paragraf. Ya, jadi ya ide pokok itu wajib hukumnya ada di setiap paragraf. Karena apa? Karena ide pokok itu yang akan menjadi pembahasan nanti. Ya, yang akan menjadi pembahasan di setiap paragraf. Perhatikan layar LCD, ya. Di situ sudah dijelaskan, ya,
biasanya ide pokok itu terletak di awal paragraf. Ya. Ide pokok juga biasanya bisa terletak di akhir paragraf. Ide pokok juga biasanya bisa terletak di awal dan di akhir. Biasanya disebut dengan campuran. Gitu. Ya. Pak, langkah-langkah dalam meringkas itu bagaimana, Pak? Cara meringkas itu ada 3. Ya. Yang pertama itu kita baca seluruh teksnya dulu. Ya. Terus yang kedua, kita mencari ide pokok di setiap paragrafnya. Baru langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ketiga, menggabungkan ide pokok menjadi satu. Ya, satu kesatuan sehingga tercipta teks baru. Pak Guru ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, yang dimana nanti setiap kelompok itu ya terdiri dari 5 atau ada yang 6 anggotanya nanti. Ya, Pak Guru akan menjelaskan mekanisme diskusi kita dan apa yang akan kita kerjakan. Ya. Nah, yang kita kerjakan nanti Pak Guru masing-masing kelompok, Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau biasa yang kita kenal dengan LKPD atau LKS namanya dulu. Ya. Di dalam LKPD itu nanti ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas pertama, kalian berdiskusi kelompok untuk mencari ide pokok di setiap paragraf yang ada di dalam LKPD ini nanti. Nah, di dalam LKPD yang Pak Guru akan bagikan itu ada teks nanti. Ya, ada teks eksplanasi. Nah, dari teks itu tugas pertama kamu cari ide pokok atau gagasan utama di setiap paragraf teksnya. Nah, terus tugas yang kedua itu kamu meringkas, ya, meringkas teks yang ada di dalam LKPD ini. Setelah selesai semua, Pak Guru akan memberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjaannya, ya. Dan itu diwakili oleh ketuanya masing-masing nanti. Ya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Bisa kita mulai? Sudah paham? Nanti kan di sini ada tugas 2 ya. Nah, tugas yang ini kamu ada kolom itu. Nanti kamu berarti mencari ide pokoknya dulu ya di setiap paragraf. Ada berapa paragraf sih? Nah, berarti ada 4 ide pokok. Nah, 4 ide pokok itu kamu masukkan ke dalam kolom-kolom yang sudah kamu sediakan di APD itu ya. Setelah kita menjawab ya tugas-tugas yang ada di LKPD itu, maka langkah berikutnya adalah Pak Guru minta nanti setiap kelompok itu ya melakukan presentasi ya hasil diskusinya. Nanti setelah melakukan presentasi, Pak Guru harap ada tanggapan-tanggapan dari kelompok lain terhadap hasil diskusi kelompok yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Tsunami berarti gelombang air besar yang diakibatkan gangguan di dasar laut. Seperti gempa, tsunami kadang menghantam daratan berupa air yang besar. Tetapi bentuk
Kalimantan, Palu, Sumatera, di Samosir, India. Selanjutnya, Pak Guru minta sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Tsunami adalah gelombang air besar yang mengakibatkan gangguan di dasar bumi seperti gempa. Tsunami kadang menghantam daratan berupa beberapa bibit raksasa. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Penyebab tsunami biasanya dikarenakan gempa bumi di bawah laut dan hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan negara Pasifik. Oke, baik, ya, itu penampilan dari kelompok 3 ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Sudah bagus ya. Cuma Pak Guru ingin melihat adakah kelompok lain yang ingin memberi tanggapan dari hasil penampilan kelompok 3. Oke, kelompok 4 ya ingin menanggapi kelompok 3. Baik. Dari hasil diskusi kalian, ya Pak Guru rasa kalian sudah bisa ya meringkas teks eksplanasi. Dari setiap hasil diskusi yang Pak Guru dengar tadi, itu sudah mencerminkan ya semua ide pokok dari setiap paragraf. Ya, maka dari itu Pak Guru minta tepuk tangan untuk kita semua nih. Tadi ya hasil diskusi kalian ya sudah tampil satu persatu ya. Sekarang sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, Pak Guru ingin melihat sejauh mana kalian sudah menangkap materi untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, maka dari itu Pak Guru akan menanyakan ke beberapa siswa ya terkait tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, siswa yang pertama Susi. Ya, Susi ya. Baik, pertanyaan Susi, kamu jawab. Apa yang kita pelajari hari ini, Susi? Bagus sekali, Susi ya. Jadi yang kita pelajari hari ini itu ada 2 menurut Susi ya. Tepat sekali, yaitu mencari ide pokok. Yang kedua, meringkas teks eksplanasi. Sebelum kita benar-benar akhiri pelajaran hari ini, ya, Pak Guru ingin memberikan gambaran ya untuk pertemuan kita berikutnya. Ya. Jadi anakku, pertemuan kita yang berikutnya itu masih berbicara tentang teks eksplanasi. Cuma bedanya di mana? Kalau hari ini ya kita belajarnya meringkas teks eksplanasi, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari cara membuat teks eksplanasi. Kalau lebih barokahnya, maka di akhir pembelajaran juga kita berdoa. Ketua kelas, Isan, silakan pimpin temanmu berdoa, ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian dari Pak Guru untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat anak-anakku sekalian, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.